يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد. Akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang pada kali ini kita akan membahas masalah at-takallum fi umuriddin bighairi ilm, yaitu berbicara masalah agama tanpa ilmu, dan itu adalah hal yang berbahaya, terlarang, dan bisa mendapatkan ancaman yang tidak ringan dari Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab beliau atau ringkasan atau Aqidah At-Tahawiyah, faman rama ilma ma khutira anhu ilmuh, barang siapa yang ingin mencapai ilmu yang telah dilarang untuk mendalaminya, walam yaqna' bitaslimi fahmuh, dan pemahamannya itu tidak merasa puas dengan kepasrahan terhadap dalil, hajabahu maramuhu an khalisit tauhid, maka keinginan tersebut, yaitu tidak merasanya dia puas dengan Al-Quran dan Hadis dan juga pemahaman yang benar, dia tidak puas, hal tersebut menghalanginya dari kemurnian tauhid, wasafil ma'rifah, menghalanginya dari pengetahuan yang jernih, wasahihil iman, dan menghalanginya dari keimanan yang benar. Jadi orang yang dia tidak mau menyerahkan perkara kepada dalil, bahkan kemudian menentang, bertentangan, dan sengaja memahami dalil dengan salah, orang kayak gini tidak akan mendapatkan kejernih atau tauhid yang benar, atau kejernihan pemikiran, ataupun keimanan yang benar. Yang kadang-kadang itu didalangi oleh apa? Hawa nafsu, dan kadang-kadang didalangi oleh kesombongan. Ini terjadi jemaah sekalian di kenyataan di lapangan, yang kita juga merasakan sebagian dari medan dakwah menghadapi beberapa orang yang mungkin menganggap dirinya itu ghani, kaya raya, atau menganggap dirinya cendekiawan, memiliki pengetahuan yang lebih dari ustadznya dalam menjabarkan dalil. Ada yang seperti itu, yang kemudian kadang ingin melucuti ilmu ustadznya atau gurunya di pengajian, tapi yang terjadi jemaah justru menelanjangi dirinya sendiri. Hal itu terjadi di pekan lalu. Ya, ini saya sampaikan sebagai ibrah saja. Di hari Ahad pekan lalu, ya, ketika kita menyampaikan kajian kitab syarah kitab tauhid oleh Ustaz Firanda Andirja hafizallah, di masalah ketika itu ada pembahasan tentang malaikat tidak masuk, pembahasan tentang sikap berlebihan terhadap tokoh agama terutama, dan juga permasalahan gambar yang dipajang di rumah
Yang mana itu dalam hadis Nabi SAW, malaikat itu tidak masuk di rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung. Ya. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud gambar di sini yaitu gambar makhluk hidup atau patung makhluk hidup yang diagungkan atau ditinggikan. Adapun gambar-gambar yang sifatnya kecil yang memang bukan kesengajaan, melainkan itu hanya bersifat ikutan pada barang, maka semoga Allah memaafkannya, itu tidak masalah insyaallah. Seperti uang, gambar itu hanya ikutan, kita tidak mencari uang karena gambarnya, bukan. Seperti stiker-stiker yang atau gambar-gambar di beberapa buku atau dokumen, itu hanya ikutan, atau yang merupakan hajat dan kebutuhan, seperti gambar-gambar yang ada di buku-buku biologi dan semisalnya, itu di luar hadis ini. Namun gambar-gambar yang diangkat atau dimuliakan, maka itulah yang menyebabkan malaikat tidak masuk. Kemudian saya contohkan, yaitu gambar-gambar ustadz atau kiai atau tokoh agama dan semisalnya, atau tokoh pemerintahan, tokoh politik dan semisalnya. Ketika dipajang dengan sengaja, maka itu menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Sebagaimana hadisnya dalam sabda Nabi SAW. Begitu pula dengan foto keluarga, foto pernikahan, wedding dan semisalnya, ketika itu dipajang dan ada bersifat pengagungan terhadapnya, bahwa si pengagungan di sini menganggap itu precious gitu, maka hal ini menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk rumah. Itu saya jabarkan seperti itu. Tapi kemudian di sesi tanya jawab, ini sudah jelas dalil, sudah jelas, insyaallah semua sudah pernah mendengarnya, dan juga rinciannya seperti ini. Khalas. Ada seorang kemudian bertanya, dan ketika beliau bertanya, itu beberapa jemaah yang sekumpulan dengan beliau itu juga bersorak-sorai seperti merasa ini bakal seru, ya. Karena ternyata memang ketika saya tabayun dengan jemaah, dengan panitia, Bapak Fulan ini memang kurang suka dengan dakwah kita, dan juga kalau bisa pengen menyudutkan dan menelanjangi ustadznya. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melindungi hambanya yang lemah ini, maka Allah taala punya cara. Maka apa kemudian beliau bilang, Ustaz, soal tadi yang antum katakan tentang masalah gambar dan semisalnya dengan tadi hadis tersebut, oke lah, saya setuju dengan Ustaz soal masalah foto kiai, foto Ustaz, foto siapa dan seterusnya. Itu oke lah, saya setuju karena saya tidak suka dengan hal itu, katanya. Namun saya tidak setuju dengan Ustaz ketika mengatakan foto keluarga itu termasuk yang dilarang untuk ditinggikan atau dipajang di ruang tamu dan semisalnya. Saya nggak setuju, ya, karena mungkin sepertinya beliau juga melakukannya, ya. Dan seperti tetangga-tetangga aja juga tahu bahwa beliau juga melakukannya. Mungkin tertohok dengan apa yang kami jabarkan. Maka kemudian beliau itu menginginkan agar ketidaksetujuan ini membuat derajat pemateri itu turun gitu di mata jemaah, ya, turun derajatnya gitu loh. Namun saya diamkan, oke. Kenapa Pak? Alasannya apa? Begini Ustaz, gitu beliau. Beliau pengen menggunakan dalih dengan logika beliau. Kalau misalnya foto keluarga saya tidak dipajang di ruang tamu, nanti gimana kalau istri saya diculik? Polisi akan tanya dong ke saya, kayak gimana istri kamu? Ntar nggak ada yang tahu istri saya kayak gimana. Terus kalau istri saya diculik, gimana? Ustaz mau tanggung jawab gitu. Coba paham nggak maksudnya? Nyambung nggak ikhwan? Beliau tidak setuju hukum memajang foto keluarga di ruang tamu misalnya, dengan alasan kita kan bilang hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya apa? Itu membuat malaikat rahmat tidak masuk. Jelaskan itu, jelas. Tapi kemudian beliau seperti tidak terima, mungkin karena beliau melakukan hal itu. Maka kemudian kata beliau alasannya apa? Kalau misalnya saya tidak memajang foto keluarga saya di ruang tamu, nanti kalau istri saya diculik, polisi nggak tahu yang mana istri saya. Gimana Pak? Antum aja bingung kan? Apaan sih ini? Bisa kayak gini? Ini alasan untuk apa? Menentang pemahaman dari hadis. Ini alasan yang sebenarnya
Remaja aja nggak bakal membuat alasan seperti ini. Dan berulang-ulang beliau mengutarakan alasan itu. Beberapa jemaah sudah mulai aneh, kok seperti ini gitu loh. Anda juga merasa ini orang dari awal niatannya sepertinya bukan untuk mencari kebenaran. Maka jadi kejernihan pemahamannya itu hilang, kotor pemahamannya. Ada su'ul qasd, yaitu buruknya maksud. Dan dengan dalih dan alasan yang beliau kemukakan ini, justru beliau sebenarnya menelanjangi dirinya sendiri dan mempermalukan diri sendiri. Sampai saya bilang kemudian, oke, kalau Bapak masih tetap ngotot seperti itu, oke. Hukum ini, yaitu larangan memajang foto-foto dan gambar-gambar di tembok rumah, itu berlaku untuk kaum muslimin dengan hadis Nabi, kecuali Bapak. Bapak beda sendiri, udah Bapak syariat sendiri. Saya bilang sampai begitu. Itu ya udah, kalau emang Bapak masih mau seperti itu, terserah Bapak, itu syariat Bapak, kelas. Saya bilang seperti itu di majelis. Sampai ya udah, tapi tidak dengan cara keras, tidak. Melainkan jemaah juga pada tertawa, dan itu justru membuat jemaah menilai ada orang ingin menumbangkan gurunya atau pemateri majelis, ingin mempermalukan, namun justru menjadi bumerang untuk dirinya dengan lisannya sendiri. Maka ini persis seperti orang-orang yang disebutkan dalam atau akidah Tahawiyah di sini, yaitu siapa yang tidak lam yaqna', tidak merasa cukup dengan udah menerima aja apa dalil. Terima aja apa dalilnya. Terima aja dalil tersebut walaupun misal kita melanggarnya, tapi kita terima ini hukum dari Islam, minimal gitu deh. Ya walaupun kita mungkin masih melakukan pelanggaran, tapi minimal kita tahu, terima ini memang diharamkan oleh Rasulullah SAW, diharamkan dalam Islam, kita terima deh. Minimal itu, merasa bersalah deh, minimal itu, walaupun kita melakukannya. Tapi ketika kita tidak menerimanya, kemudian apalagi kalau dengan maksud yang tidak baik untuk menumbangkan gurunya misalnya, kemudian ditambah tidak suka dengan dakwah yang mengajarkan kepada sunnah Nabi SAW, maka apa di sini di antara efeknya, yaitu keinginannya itu atau hatinya itu atau sikapnya itu menutupinya dari kemurnian tauhid. Jadi nggak takut sama Allah, berbicara dengan logikanya yang cacat dan tidak takut dengan Allah Azza wa Jalla akan ditanya di hari kiamat nanti. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah engkau membahas atau berbicara atau khawt, yaitu berbicara dan membuka pembahasan hal yang engkau itu tidak punya ilmu tentangnya. Ya, sesungguhnya sama', yaitu pendengaran, basar, penglihatan, dan fuad, hati dari niatan-niatan dan juga penyakit hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kita dilarang berbicara dengan logika kita padahal sudah berseberangan dengan dalil. Coba, maka Allah Ta'ala menghinakan sebagian dari orang yang pengen menabrak dan melabrak dalil dan juga pemahaman yang benar akan dalil. Dan juga kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hajj, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Di antara orang-orang ada yang yujadil fillah, ada yang suka berdebat tentang Allah, tentang agamanya, tentang hukumnya, tentang syariatnya. Suka mereka ini berdebat tentang itu bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ini dia. Islam itu mengajar kita kalau kita berbicara tentang agama Allah harus dengan ilmu. Jangankan tentang agama Allah, tentang ilmu duniawi saja itu kalau ngomong sembarangan, ngasal, lah itu nggak diterima sama orang dan bakal terjadi kecacatan pemikiran. Apalagi tentang agama yang akan ditanya nanti di hari akhir. Di antara orang-orang ada yang suka memperdebatkan tentang agama Allah tanpa ilmu. Wa yattabi' kulla syaitanin marid, dan mengikuti setiap syaitan yang bersifat membangkang. Maka ini sudah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga kata Allah Azza wa Jalla di ayat lainnya, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir." Di antara orang-orang ada yang suka memperdebatkan tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang menerangkannya. Juga kata Allah di surat Al-Qasas, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah."
Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla? Jadi perdebatan itu banyak yang disumberkan dari hawa nafsu. Belaka kebencian. Belaka tidak mau diatur oleh agama Allah Azza wa Jalla. Jadi mentakwil, mentafsir dan memberikan rincian-rincian serta alasan-alasan yang ngawur yang tidak ada dalam agama ini. Bahkan mencacatkan logikanya sendiri dan membuat orang-orang tertawa dan merasa kasihan dengannya. Juga kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Najm, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda." Mereka itu hanya mengikuti persangkaan dan hawa nafsu saja. Padahal petunjuk itu telah datang kepada mereka dari Rabb mereka. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita ini ketika dihamparkan pada kita dalil serta hukum dan pemahaman yang sahih akan dalil tersebut, ya sudah sami'na wa ata'na. Dan jangan kemudian mencari-cari celah agar ini gimana caranya supaya berubah, gimana caranya supaya sesuai dengan selera saya. Kemudian mendebat dengan alasan diskusi. Diskusi itu kalau antar pihak saling punya ilmu. Adapun kalau cuma sepihak itu bukan diskusi namanya. Itu tanya jawab jadi harusnya, bukan diskusi. Karena discussion itu antar kedua belah pihak memiliki khazanah masing-masing, sehingga bisa bertukar pikiran atau bisa mendapatkan tambahan ilmu masing-masing. Adapun kalau cuma satu punya ilmu, satunya jahil, ini harusnya tanya jawab gitu. Bukan saling sharing, kemudian yang jahil, yang nggak ngerti apa-apa memberikan ilmu. Enggak, kata orang Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa memberi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadar rijali ila Allahi al-aladul khasm." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah yaitu al-alad. Al-alad itu bebal, keras. Al-khasim yaitu suka mendebat, keras dan suka mendebat. Dan saya temukan itu di beberapa pengajian, kecuali di Antam. Kalau di Antam anteng, bahkan sebagainya saking antengnya itu luar biasa. Antum tahulah maksud ana, masya Allah, terlalu khusyuk ya. Nah kalau misalnya di beberapa tempat, misalnya beberapa masjid, ya masya Allah, selalu bertanya. Tapi saya tahu orang ini bertanya bukan ingin mencari pemahaman, bukan, melainkan ada walaupun sebenarnya niatan itu amalan hati yang Allah lebih tahu daripada kita. Tetapi kadang-kadang orang itu melukiskan isi hati dan niatannya itu dengan lidahnya. Ada yang bertanya, "Ustaz, saya mau tanya." Fadhal, silakan Pak. Tanya panjang banget. Dan panjangnya tersebut seperti beliau sedang ceramah. Jadi seperti ada dua ceramah gitu. Beliau dengan laga ceramah gitu. Ceramah lama sampai jemaah-jemaah lainnya cuman jemaah lainnya udah sampai kesel gitu dengan lamanya. Ini mana pertanyaannya? Saya langsung pertanyaan apa Pak? Silakan tanya. Ya, kemudian pertanyaan gini Ustaz. Jadi lama lagi. Baru sampai itu pertanyaan, oke, saya jawab ya Pak ya. Anda jawab sesuai dengan pertanyaannya dengan jawaban rinci, mudah difahami insyaallah bagi Anda minimal ya. Dan jemaah paham. Oke, jadi itu jawabannya. Oke, udah Anda jawab jelas, rinci dari awal sampai akhir jelas. Anda jawab. Karena pertanyaan itu simple. Jadi bapak ini pernah suatu ketika ada seorang bapak, ini beda lagi sama cerita pertama. Ada seorang bapak bertanya, apakah kalau kita bayar pajak negara, maka apakah itu sudah sah sebagai kita bayar zakat mal? Itu aja pertanyaannya. Tapi sebelum pertanyaan itu, beliau menjelaskan pajak negara itu apa dan seterusnya, terus zakat. Itu seperti memberikan info tentang negara ini gitu loh. Lama, Anda perhatian lama ini, kalau dikat ini nanti takutnya saya dibilang kurang beradab. Tapi ini lama juga ini. Pajak negara, bagian-bagiannya dan seterusnya. Seperti ingin memperlihatkan kepada jemaah bahwa beliau memiliki pengetahuan yang banyak tentang itu. Terus ya kayak intinya apa Pak? Apa pertanyaan apa? Silakan. Mau ke pertanyaan begini Ustaz intinya. Jadi pajak itu kan di negara diulang lagi
Lama lagi, Masya Allah. Sebentar Pak, udah intinya aja Pak, langsung tanda tanya, question marknya itu apa gitu loh. Oh jadi intinya begini Ustaz, kalau kita udah bayar pajak, itu apakah dianggap kita sudah bayar zakat? Gampang nggak Pak jawabannya? Susah? Gampang apa jawabannya? Ya enggak lah, pajak, zakat. Tapi Ustaz begini Ustaz, ngomong lagi. Gini, jadi nanya Pak ya, deskripsi jabaran pajak lagi. Karena kan kita ini kalau misalnya bayar pajak itu kan sebenarnya kan pajak sebagai dialokasikan kepada orang miskin, gini. Dijabarin lagi, iya, padahal udah dijawab tadi. Udah jawab, jabar panjang jawab. Gini, terus jadi gini pertanyaan Ustaz, apakah kalau kita bayar pajak itu udah bayar zakat belum Ustaz? Itu persis pertanyaan tadi itu. Pertanyaan tadi yang pertama udah ngejawab panjang lebar, beliau terus kemudian mungkin ada pertanyaan lain, anak kira ada pertanyaan lain. Ternyata beliau deskripsi lagi, review lagi, dan pertanyaan sama dengan pertanyaan pertama. Sampai ketika beliau selesai pertanyaan kedua, para jemaah langsung, aduh, kan udah, kata para jemaah langsung ribut semua. Udah tadi dia langsung celinguk dia. Emang udah ya? Lah, Anda dalam hati ini tadi saya jabarin tuh, apa nggak paham atau gimana? Jemaah semuanya sudah paham, tapi beliau sendiri yang nggak paham gitu loh, dan masih bertanya seperti itu. Dan beliau mendeskripsikan panjang lebar. Apa niatan dari pertanyaan sebenarnya gitu loh? Niatan dari pertanyaan itu apa sebenarnya? Makanya ketika kita ini ingin bertanya kepada orang yang mungkin kita anggap berilmu, dengarkan baik-baik jabarannya, fahami baik-baik. Kalau sudah paham ya sudah. Jangan dari awal niatannya itu nggak mau mendengarkan jabaran, tapi pengen dapat yang sesuai dengan keinginan saya, gitu. Kok kayak gitu niatan dari awalnya, nggak usah nanya, berfatwa aja silahkan. Tapi nanti tanggung jawab di akhirat. Ya, ada masalah misalnya seorang bapak-bapak tanya ke anak di depan bapak-bapak lain. Ya, beliau istrinya orang Gorontalo. Ya, ini debat masalah apa? Beliau sama istrinya berbeda pandangan masalah apa? Masalah apakah menyentuh istri itu batal atau enggak wudunya. Nah, istri yang orang Gorontalo itu menganggap itu tidak batal. Megang istri enggak batal. Antum selama ini gimana coba? Wudu terus megang istri batal enggak? Enggak batal. Tapi beliau ini berpegang pendapat bahwasanya saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau menyentuh istri itu batal wudunya. Terus saya bilang, "Pak, beliau kemudian tanya, jadi gimana Ustaz? Kita ada perbedaan nih Ustaz nih. Ya bagi saya itu batal, bagi istri saya nggak batal. Ya saya mah ikutnya mazhab Syafi'i gitu loh. Anda jabarkan kemudian begini Pak, istri Bapak itu benar. Dan Bapak bilang itu mazhab Syafi'i itu tidak benar. Malah justru mazhab Syafi'i, kalau memang mazhab Syafi'i itu yang masyhur adalah kalau menyentuh non mahram. Adapun istri itu istri, maka menyentuhnya nggak batal dengan dalil Nabi SAW pernah mencium Aisyah, kemudian beliau pun sholat di masjid, habis itu nggak wudhu lagi, mencium loh Pak, nggak ini. Ya. Udah ada jelaskan tuh kan, jemaah yang lain ini bukan majelis kayak gini, setelah majelis. Jadi ada ana, beliau berempat atau berlima gitu. Jadi gitu Pak, itu dalilnya, dan yang lebih tepat adalah menyentuh istri bahkan menciumnya tidak batal. Itu dalil Rasulullah pernah melakukannya. Beliau jabarkan lagi, tapi Ustaz, ana itu berpendapat ya beda karena dalam mazhab yang ana pegang itu batal Ustaz. Ya salam. Gimana Pak? Dengar ini. Kan tadi barusan udah jelasin dengan dalilnya gitu loh. Apa enggak paham? Sampai bapak-bapak lainnya, lah tadi kan udah dalilnya kan udah dijelasin sama Ustadz Pak. Tadi ya ikut, kalau ada dalilnya udah ikut aja gitu kata jemaah lain, yang jemaah lain ini juga jemaah awam nggak ngaji tapi langsung ngerti gitu loh. Karena apa? Karena beliau itu, karena orang ketika bertanya namun beliau hanya pengen pakem dengan dirinya, bukan untuk mencari kebenaran, maka dijelasin sampai belepotan juga tetap aja akan pakemnya kayak gitu. Nah disinilah jemaah sekalian, manhaj dalam menuntut ilmu itu penting. Dalam maksud dari manhaj inilah diantara niatan kita itu apa? Menuntut ilmu. Kemudian tata cara menuntut ilmu itu juga harus diketahui. Kalau misalnya kita bertanya
untuk memancing perdebatan, bertanya hanya untuk meramaikan suasana, bertanya hanya untuk menegakkan bahwa diri kita begini loh, maka itu bukan menuntut ilmu namanya. Ini berkali-kali terwujud di masjid-masjid selain masjid Antam. Antam ini anda apresiasi sekali karena Antam ini mereka sangat tunduk, ya, masya Allah, tunduk dengan ustadznya gitu. Jadi ya masya Allah, ya baik tunduk hatinya atau tunduk kepalanya, ya masya Allah. Nah, jadi di sini ada naqdu tauhid man lam yuslim, yaitu bisa mengurangi kadar tauhid kepada Allah orang yang tidak yuslim, yaitu tidak menyerahkan ilmu dengan dalilnya. Melainkan orang seperti ini kadang-kadang fa'innahu, kata Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, fa'innahu, ada ulangi, wala syakka anna man lam yusallim lirrasuli naqasa tauhiduh. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang tidak menyerahkan perkara kepada Rasul, yaitu kepada dalil, maka naqasa, yaitu berkurang tauhidnya. Fa innahu yaqulu bi ra'yihi wa hawah. Orang kayak gini sukanya berkata dengan pendapat pribadinya atau hawa nafsunya. Au yuqallidu dza ra'yin wa hawan bi ghairi hudan min Allah, atau dia hanya bertaklid kepada orang yang juga cuman berpendapat dengan pendapat pribadi atau hawa nafsu tanpa ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka berkuranglah ketauhidannya sesuai dengan berkurangnya dia dari syariat Allah atau dari ilmu dari Rasulullah SAW. Ini bisa masuk ke dalam mengikuti hawa nafsu. Dan bahkan kalau terbiasa melakukan seperti ini, ada dalil tolak pakai pemahaman tradisi atau pemahaman pribadi. Maka ini seperti kata Allah di surat Al-Jathiyah 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Coba lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan. Jadi ini seperti bukan menyembah berhala patung, tapi menyembah berhala yang ada di hatinya, yaitu hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Maka dikatakan oleh sebagian dari ulama, sebagaimana juga dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, bahwasanya kerusakan di alam semesta ini itu ada beberapa sebab. Yaitu pertama al-muluk al-jairah, yaitu raja-raja atau penguasa-penguasa yang zalim, yang mereka menentang syariat Allah dan memakai politik yang zalim. Itu satu, ya, penguasa-penguasa yang zalim. Dan yang kedua ahbarus su, yaitu para ulama yang buruk, atau disebut ulama usu, yaitu ulama yang buruk, yaitu ulama yang keluar dari syariat Allah dan mengandalkan pendapat pribadi dan kiasan-kiasan rusak, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Juga yang ketiga yaitu ar-ruhban, yaitu para ahli ibadah yang mereka memang rajin ibadah tapi enggak pakai ilmu. Maka ini semua tiga golongan ini penyebab kerusakan semesta alam, penyebab kerusakan di bumi ini. Semua kerusakan yang antum lihat dimanapun itu, imma disebabkan penguasa yang zalim, imma disebabkan orang berilmu yang buruk ilmunya, dan maksudnya juga imma ahli ibadah yang tidak pakai ilmu dalam beribadah. Itu seperti itu. Orang ahli ibadah nggak pakai ilmu yang dalam beribadah, itu bisa aja dia berbuat syirik yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jalla. Bisa saja dia berbuat bid'ah dalam ibadahnya yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Ulama usu, yaitu ulama buruk yang mana dia memakai hawa nafsunya dalam berfatwa, itu juga bisa mengundang murka Allah dan menyesatkan kaum muslimin. Penguasa yang zalim, yaitu dengan peraturan zalimnya, itu juga bisa merusak tatanan dunia dan juga bisa membuat murka Allah Azza wa Jalla dengan sebab kezalimannya. Di posisi manakah kita sekarang? Apakah kita ini punya posisi dan jabatan di atas manusia pada umumnya? Maka hati-hati dengan bersikap zalim. Apakah kita adalah orang yang punya ilmu di atas rata-rata masyarakat pada umumnya? Maka hati-hatilah dengan hawa nafsu. Apakah kita punya spirit untuk beramal lebih daripada orang pada umumnya? Maka hati-hatilah dengan kebodohan. Maka kalau kita lihat diri kita di bagian mana? Mungkin kita bukan pemimpin, tapi kita pengen berilmu.
maka hati-hati dengan hawa nafsu. Mungkin kita bukan pemimpin, mungkin kita bukan orang berilmu, tapi kita pengen dekat pada Allah, maka hati-hati dengan kebodohan yang ada di diri kita. Tuntutlah ilmu. Ya, seperti itu jemaah sekalian, mungkin cukup sampai saat ini. Sampai ini, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.